Kalian bisa menganalisis dan menyebutkan kerajaan-kerajaan Hindu yang apa? Ada di Indonesia, yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bisa menyebutkan rajanya siapa, peninggalannya apa, kemudian tahun berdirinya kerajaan tersebut. Jadi ada 3. Kalian setelah belajar diharapkan bisa menyebutkan rajanya siapa, kerajaannya apa, kemudian apa lagi, peninggalannya apa, ya. Nah, itu. Dan kalian bisa menghubungkan ke masa lalu. Ya. Nah, sebelumnya Uslisni punya video yang harus kalian lihat. Nanti coba dilihat dulu ya. Yes. Di sana. Sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Ada yang mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah kitab. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-4 Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciyandeum, dan Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga menganut Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talangtuo. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kigal, dan Prasasti Kudayi. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1827 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera
Tanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Dari mana nih? Nah, itu tadi yang bergerak Hindu ya. Banyak. Nah, sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa macam ya. Cuma di sini ada bercorak Buddha, bercorak kerajaan Islam dan bercorak kerajaan Hindu. Di sini kita coba membahas kerajaan yang bercorak Hindu. Tadi setelah melihat video kalian, yang kalian suka dari video tadi kerajaan apa? Islam, Hindu. Iya, yang Hindu. Kerajaan apa namanya? Singosari, Majapahit, Kutai. Kerajaan apa? Wijaya. Karena ada apa? Gambarnya atau apanya? Gambarnya. Oke. Nah, di sini kerajaan Hindu ada beberapa macam. Tadi yang pertama, kerajaan apa? Kutai. Kemudian kerajaan apa? Di sini ada Kota Konsep. Kerajaan apa? Kediri. Sama lagi. Singosari. Mataram Hindu. Kutai tadi sudah yang pertama. Tarumanegara. Terus sama Majapahit. Ya, yang kerajaan Hindu. Lanjut ya. Oke, kita bahas yang pertama. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kerajaan yang tertua di Indonesia. Kenapa? Karena tahun berdirinya itu kurang lebih di abad 3 Masehi atau 4 Masehi ya. Raja yang terkenal siapa? Dari video tadi Kulawarma. Nah, untuk letaknya di mana? Kalau kerajaan Kutai, letaknya di mana coba? Di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ada yang pernah ke Kalimantan Timur? Ada yang pernah ke Kalimantan Timur nggak? Belum. Nanti kapan-kapan ya. Ya. Ini itu di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ya. Nah, di sini yang terkenal rajanya itu Raja Mulawarma. Kenapa Raja Mulawarma itu terkenal? Karena kearifannya. Nah, beliau itu pernah menyederhanakan 20.000 ekor sapi ke Brahmana. Brahmana itu apa? Brahmana itu ibaratnya itu petinggi di agama Hindu. Ya. Jadi Raja Mulawarma itu pernah menyediakan 20 ekor sapi ke Brahmana. Bayangkan, ada yang punya sapi nggak di sini? Satu aja nggak punya. Apalagi 20 ekor, 20.000 ekor sapi. Berapa banyak itu ya? Itu bakal menimbulkan Purwokerto ya kalau 20.000. Kemudian ini peninggalannya itu prasasti. Nah, gambarnya seperti ini. Di situ prasastinya ada tulisannya. Itu menunjukkan bukti. Itu bukti kalau adanya kerajaan Kutai, ya. Tapi tulisannya berbentuk apa? Pahlawan. Jadi tulisan bahasa yang dulu Sanskerta. Kita nggak bisa baca. Ada yang bisa bahasa Sanskerta? Nggak ada, ya. Nah, itu sebagai bukti awal adanya tulisan di Indonesia. Dari awal mula dari situ tulisan-tulisan itu. Ada tulisannya? Ada itu di gambarnya ada itu sebenarnya ada tulisan tapi bentuknya huruf pahlawan. Di gambar itu batu-batu itu ada tulisannya sebagai buktinya ya.
Ya, prasasti, tugu, berisi. Nah, itu ada gambar-gambarnya itu. Ada contohnya. Yang satu itu prasasti kebun kopi. Kenapa tuh prasasti kebun kopi? Nah, di situ ada tulisannya dan dua telapak kaki gajah yang terukir. Itu ada dua paling kanan ya, itu ada telapak kaki gajah. Kemudian itu sampingnya itu prasasti Siak Turut. Dan sebenarnya di situ ada telapak kaki raja dan diibaratkan kaki tersebut adalah kaki Dewa Wisnu. Nah, di sini yang terakhir yang paling bawah gambar agak lonjong itu ya, setengah lonjong itu prasasti apa? Prasasti tugu berisi. Nah, itu sebagai bukti itu kisah Raja Tarumanegara ya ini didapatkan 10.000 ekor sapi. Kalau tadi kerajaan Kuta itu 20.000 ekor sapi, kalau di kerajaan Tarumanegara itu 1.000 ekor sapi. Nah, di sini di kerajaan Tarumanegara itu mulai ada pembangunan saluran air. Sekarang kita bisa lihat saluran irigasi ya. Kalian tahu nggak? Saluran irigasi itu dulu itu pada awalnya di kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman. Kalau sekarang modernnya itu irigasi. Dari irigasi itu ekonominya mulai tumbuh. Jadi kalau menanam padi itu kan ada irigasi, airnya lancar, padinya juga bisa tumbuh dengan baik, panennya juga banyak. Jadi menunjukkan ekonomi yang besar. Jadi produksi pangannya juga besar. Kemudian setelah Tarumanegara tadi pertama sendiri. Pertama apa? Kutai. Kedua Tarumanegara. Yang ketiga Kediri. Nah, Kediri itu raja yang paling terkenal di kerajaan Kediri itu siapa? Jayabaya. Nah, Kediri. Oke, berapa? 12 kali. Letaknya coba di mana? Letaknya ada di Jawa Timur di Sungai Berantas, ya. Ada di Kediri. Ada yang pernah ke Kediri nggak di sini? Belum pernah ya? Padahal itu sama-sama di sini ya. Oke, peninggalannya apa? Arca Dewa Wisnu dan kitab Bharatayuda. Oke, ini gambar dari Arca Dewa Wisnu ya. Jadi dari kitab Bharatayuda itu karya sastranya menjadi dasar perkembangannya budaya membaca cerita dan seni. Nah, setelah Kediri itu ada kerajaan Singasari. Raja yang paling terkenal di kerajaan Singasari apa? Ken Arok itu raja yang paling kuat. Ya. Tahun berdirinya kapan? 1222 Masehi. Letaknya ada di mana coba? Jawa Timur. Oke, peninggalannya apa? Apa? Candi Singosari. Ada di Malang ya ini. Oke. Nah, di sini candi tersebut menjadi objek wisata dan sumber belajar sejarah. Nanti kalau mau kelas bisa jadi kalian ke Malang, ya. Nah, dampak selanjutnya 222 ya. Oh belum. Kamu lahirnya berapa? Bagus. 2016 bukan 1016. Bagus. Dampaknya apa tadi? Muncul pemimpin yang kuat karena Ken Arok adalah pemimpin yang sangat kuat yang bisa menyatukan negara-negara wilayah-wilayah kerajaan. Nah, dampaknya ke ekonomi apa? Perdagangan antar daerah meningkat.
bukan hanya di dalam daerah, tapi di lain daerah perdagangannya juga melesat. Setelah Singosari, kerajaannya apa? Belum ada Mataram Hindu. Setelah Singosari tadi apa? Mataram Hindu. Raja yang paling terkenal siapa? Coba. Iya, Rakai. Kapan? Tahun berdirinya tahun kapan? 8 Masehi. Letaknya di mana? Peninggalannya apa? Candi Prambanan itu kan sangat terkenal ya. Siapa yang pernah ke Candi Prambanan? Letaknya di mana? Yogyakarta, Sleman ya. Sleman. Oke. Jadi candi tersebut tidak hanya wisata untuk negara kita sendiri, tapi untuk wisatawan asing. Jadi turis-turis bisa datang ke sana. Jadi itu salah satu alat untuk meningkatkan ekonomi kita. Ya. Kalau mau ketemu turis-turis, datanglah ke sana. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kerajaan apa? Majapahit. Nah, di sini raja yang paling kaya siapa? Banyak muruk. Patinya pati siapa? Gajah Mada. Terus letaknya di mana? Jawa Timur. Peninggalannya apa saja? Coba. Oke. Sebenarnya pada awalnya kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya itu mendapatkan sebuah wilayah di hutan, ya. Kemudian beliau dan pengikutnya itu mulai membangun sebuah peradaban baru. Nah, di situ pengikutnya menemukan buah maja. Ada yang tahu buah maja nggak? Nggak. Buah maja itu bentuknya bulat, agak hijau. Beda, kalau bulan kan ada ininya, dudinya. Kalau maja nggak, seperti jambu tapi agak besar. Segini. Ya, gitu. Maja dan dicoba, ternyata rasanya pahit. Makanya dinamakan kerajaan Majapahit. Itu awal mula nama kerajaan Majapahit. Oke. Nah, tadi ada 6 kerajaan nih. Nah, kerajaan apa saja coba sebutkan? Yang pertama dulu. Kutai. Kerajaan paling tua Kutai. Kemudian apa?
sambil kalian menulis, coba perhatikan teman kalian yang akan diskusi di depan. Teman kalian sudah selesai mengerjakan hasil tugasnya. Kopi. Coba didengarkan baik-baik barangkali kalian belum selesai, kalian bisa mencatatnya kan? Kopi. Ya, boleh perkenalkan
Apa